Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam pramuka. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita masih diberikan kesehatan, juga kekuatan, serta diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga bisa bersama-sama lagi di kegiatan ya, bincang-bincang itu ya teman-teman. Kemudian perlu kita syukuri bahwasanya kita selalu diberikan kenikmatan dan kesehatan, karena kalau kita bersyukur insya Allah nanti hati kita semakin tenang. Karena apa? Karena bisa kita lihat ya, adanya pandemi sekarang ini kita tahu sendiri ya, banyak sekali teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita ataupun kakak-kakak kita yang diberikan ujian, mungkin ada yang di rumah sakit kayak gitu. Kita masih bersemangat, ini masih diberi kesehatan untuk selalu berkegiatan ya, tentunya di Lab Kopiku. Oke, di sini perkenalkan, saya pada malam hari ini akan sharing-sharing pada teman-teman semuanya. Kita belajar bareng pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Mudhor Muhammad Sodikin. Ya, saya DKC Kudus. Dimana pada malam hari ini kita akan berbagi, kita akan sharing-sharing, belajar bareng bersama teman-teman. Sebelumnya saya sapa dulu yang baru join pada malam hari ini, Kak Ahmad Syafiq 01 bergabung ya. Terima kasih Kak, stay tune di grup ya. Kita live kopiku bareng lagi. Mantia _Scott bergabung. Selamat malam Kak, salam pramuka, salam. Ya, terima kasih Kak Mantia Scott ya. Selamat datang Kak Francisca _ bergabung. Ya, terima kasih Kak, stay tune pada malam hari ini. Kita belajar bareng, akan sharing-sharing bareng. Ya, seperti itu. Yang pertama kita akan sharing-sharing bareng, yaitu kita tentang sejarah kepramukaan ya, baik di dunia maupun di Indonesia. Kita flashback lagi bahwasanya kita seorang pramuka itu harus mengerti sejarahnya. Kenapa kok ada pramuka ya? Seperti itu. Ya, selamat datang Ambalan Abioso. Selamat datang Kak AN _trans 46 bergabung, stay tune ya Kak ya. Kali ini kalau kita bicara pramuka, ini recommended sekali ya untuk teman-teman, bukannya sponsor. Nah, ini ada buku Scouting for Boys. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah baca, kita belajar bareng, kita baca bareng juga. Ini panduan kita ya, buku pegangan wajib untuk anggota pramuka ya. Ayo yang anggota pramuka ya, baik pembina, pelatih, guru, pecinta alam, relawan, dan para orang tua. Dan buku ini ya termasuk nasional bestseller kayak gitu ya teman-teman semuanya. Oke, kita sedikit flashback tentang sejarah kepramukaan ya, khususnya pertama kita di dunia. Kalau kita ngomong bicara pramuka di dunia, pasti kita akan terngiang-ngiang dan atas jasa beliau, yaitu Bapak Pandu Dunia, ada Baden Powell ya, seperti itu. Nah, dari ini Bapak Pandu Dunia kita, Baden Powell ya, lewat bukunya ini Scouting for Boys ini bisa menciptakan pergerakan-pergerakan, juga munculnya organisasi-organisasi kepanduan di dunia ya. Kemudian organisasi gerakan pramuka sedunia atau WOSM ya, World Organization of Scout Movement, saat ini memiliki kurang lebih 40 juta anggota pramuka di lebih dari 200 negara. Wah, luar biasa sekali. Lewat jasa beliau, lewat Bapak Pandu Dunia Baden Powell, ini sekarang ya pramuka itu sudah lebih dari 40 jutaan anggotanya, dan kini ya lebih di 200 negara. Ya, ini kepanduan kita Scout ya. Mungkin teman-teman yang masih baru ataupun masih belum mengetahui tentang Scout ya,
mungkin kita bisa lihat benderanya ya, kepanduan di pramuka, gerakan pramuka di dunia itu Scott. Ini contoh dari benderanya ya, warnanya ungu ini Scott, bahwasanya ini pramuka kita legal banget. Nah kayak gitu ya. Lah gerakan pramuka ini di dunia ini dimulai oleh beliau Baden Powell lewat pengalaman beliau, kemudian juga berdasarkan di dalam bukunya sudah banyak sekali diceritakan betapa banyaknya pengalaman beliau ketika berkemah, dan lewat buku inilah ya bisa dibaca oleh banyak banget teman-teman kita di seluruh dunia. Akhirnya muncullah gerakan pramuka dunia atau yang disingkat tadi WOSN ya, seperti itu. Kemudian teman-teman untuk di Indonesia sendiri ya, gerakan pramuka di samping nanti teman-teman bisa belajar juga ya, baik lewat buku Scouting for Boys ataupun nanti bisa baca-baca ya kan. Di Indonesia sendiri lahirnya gerakan pramuka itu lewat beberapa peristiwa ya. Sejak dahulu di zaman Belanda itu sudah muncul gerakan kepanduan ya, ada Nederland Pathfinders organisasi ya kan, kemudian juga habis itu ada Java Nese Pathfinders JPO, kemudian banyak sekali gerakan-gerakan kepanduan seperti itu teman-teman. Habis itu lewat munculnya beberapa gerakan kepanduan ini, akhirnya pada tahun ya lewat pidato Presiden mandataris MPRS di hadapan para tokoh dan pimpinan mewakili organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1661 di Istana Negara. Peristiwa ini disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Ya, ini munculnya gerakan pramuka di Indonesia lewat pidato Presiden. Nah, seperti itu. Kemudian gerakan pramuka ya habis itu lewat keputusan Presiden ya, ada Kepres nomor 441 tahun 61 itu ada menyampaikan anugerah tanda tangan penghargaan dan kehormatan berupa Panji Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia Kepres nomor 441 tahun 1661 yang diterimakan kepada Ketua Kuartir Nasional Sri Sultan Hamengkubuwono IX saat sebelum Pawal dimulai peristiwa perkenaan tanggal 14 Agustus 1061 ini kemudian dilakukan sebagai hari pramuka yang setiap tahunnya diperingati oleh seluruh jajaran dan anggota gerakan pramuka. Jadi lewat itu tadi, dulu di Indonesia banyak sekali ya organisasi-organisasi kepanduan ya kan. Di masing-masing organisasi mempunyai kepanduan. Akhirnya pada saat itu ya lewat surat Kepres Presiden RI nomor 238 tahun 1961 ini muncullah gerakan pramuka. Jadi ini yang mungkin biasanya berapa sih Kepres ya, biasanya yang muncul di pengetahuan umum ya, berapa sih Kepres munculnya gerakan pramuka ya, ini Kepres RI nomor 238 tahun 1961. Kemudian biasa kita peringati tanggal 14 Agustus spesial banget yaitu hari pramuka. Ya, kemudian disusul hari 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi Agustus ini teman-teman ya sangat spesial. Spesialnya apa? Ada hari pramuka ya kan. Mungkin kalau tahun-tahun sebelumnya kan spesial 14 Agustus kita bisa berkegiatan ya. Ada jambore. Ada jambore, kemudian kita melakukan upacara. Di tahun ini ya itu kita bisa laksanakan virtual kayak gitu ya. Mungkin bagi teman-teman nanti bisa memperingati. Walaupun tidak bisa memperingati secara langsung upacara, mungkin kita
berdoa semoga nanti pramuka di usianya yang sudah 59 ini nanti bisa semakin baik dan semoga bisa memunculkan generasi-generasi bangsa yang sangat luar biasa. Kayak gitu teman-teman. Saya sapa dulu ya. Selamat datang Ambalan Abioso, Ambalan Larasati, Indah Hina Kudus, Ambalan Pasopati, Maris Bung, Kak Kingkin Marcandes. Ya betul sekali Kak. Iya Kak, spesial ini ya. Kita menyongsong Hari Pramuka juga. Ini tadi kita flashback sedikit tentang sejarah pramuka ya. Teman-teman yang saya hormati ya, yang sangat luar biasa. Di dalam kita berpramuka ini ada kiasan dasar yang perlu kita ketahui ya. Mungkin teman-teman kan bingung, kenapa kok ada munculnya golongan-golongan di pramuka ya? Ada golongan siaga, penggalang, penegak, juga ada pandega. Ini jambore virtual boleh Kak? Wah, ya ini kalau ini kita masih nunggu teman-teman juga. Mungkin kalau kita lihat mengacu di Kuarda ya, ini ada Saka Milenial untuk hari ini sedang berlangsung juga. Ini kegiatan gelar ini juga online, virtual juga. Kayak gitu Kak ya. Mungkin nanti ini jambore virtual, mungkin bisa jadi ya kan. Seperti itu Kak. Mungkin yang sedang rindu kegiatan berkemah bisa dipending dulu. Memang keadaannya seperti sekarang ini ya kakak-kakak semuanya. Oke. Selamat datang Kak BJ_Cahya 10 bergabung ya. Kita lanjut ya sharing-sharingnya ya. Kita tadi sudah sharing-sharing sejarah pramuka di dunia yang dipelopori oleh Bapak Pandu Dunia. Kemudian juga ada sejarah pramuka di Indonesia yang munculnya tadi ya. Dari sejak dulu zaman Belanda itu sudah ada organisasi kepanduan. Kemudian di era-era pergerakan ya, munculnya Sumpah Pemuda, itu juga pemuda-pemuda Indonesia yang juga ikut organisasi kepanduan. Setelah kemerdekaan, organisasi kepanduan di masing-masing organisasi, baik kemasyarakatan ya, baik organisasi keagamaan, kebangsaan, itu banyak sekali muncul organisasi kepanduan. Habis itu karena banyaknya sekali, dileburlah oleh presiden kita pada saat itu, Insinyur Soekarno. Kita dilebur lewat kepresnya ya, keputusan Presiden RI nomor 238 tahun 1961, jadi Gerakan Pramuka. Nah, itu organisasi kepanduan kita ya. Kita harus paham ini ya kan, karena memang organisasi kita ini sangat luar biasa sekali. Dari nasional hingga gugus depan ada ya, seperti itu. Nah, ini untuk kita selaku pramuka ya, mungkin yang kurang mengetahui kenapa kok adanya golongan ya, golongan siaga, golongan penggalang, golongan penegak, golongan pandega. Kita sharing-sharingan juga, kita bedah bareng. Seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk kiasan dasar ya. Kiasan dasar ini sebenarnya apa sih ya teman-teman ya? Kiasan dasar. Mungkin yang bingung ya. Kita sharing-sharing bareng. Kiasan dasar adalah alam pikiran yang mengandung kiasan atau gambaran sesuatu yang disanjung dan didambakan. Nah, ini kita punya kiasan dasar ini yang kita banggakan dan kita sanjung, dan mengandung beberapa makna, tentunya seperti itu, dan kita dambakan. Mungkin yang teman-teman ya yang suka dengan hal sesuatu didamba-dambakan ya, seperti ini kiasan dasar juga, kita harus bisa mendambakan juga, seperti itu. Selamat datang Kak avd.anrl ya _ selamat bergabung Kak, selamat stay tune ya. Kita sharing-sharing bareng live bersama ini di Kopiko bersama saya ya. Stay tune, boleh di-upkan, boleh di-share pada teman-temannya biar kita bisa sharing-sharing bareng di malam Selasa. Seperti itu. Saya lanjut ya. Itu tadi kiasan dasar. Kiasan dasar ini sesuatu yang kita junjung dan kita damba-dambakan.
Mungkin teman-teman di TD ya, pramuka penegak, pramuka pendega, mungkin sering mendambakan ya. Mungkin mendambakan pacarnya, dibuat story dan hal-hal yang lain ya. Di sini di pramuka itu juga punya kiasan dasar. Kayak gitu. Kak, kenapa kok siaga, penggalang, penegak dan pandega? Wah, sangat bagus sekali ini pertanyaannya, Kak. Ya, nanti kita sharing-sharingkan bareng ini. Nah, itu tadi kalau kita sudah mengetahui tentang kiasan dasar ini, penting sekali yang kita junjung, dan kita harus tahu juga munculnya ini kiasan dasar ya. Kiasan dasar dalam gerakan pramuka diambil dari romantika sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Wah, ini temanya Agustus juga ini di kemerdekaan dan jadi kiasan dasar di dalam gerakan pramuka ini nggak asal-asalan, akan tetapi mengacu romantika. Wah, romantika ini apalagi nih bahasanya ya. Romantika ini adalah kisah-kisah ya, sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dahulu kalau kita sering menonton film ataupun sekarang ini kita share di YouTube, itu banyak sekali film-film perjuangan. Ya kan, juga masing-masing kota itu terdapat makam pahlawan. Kalau di Kudus itu di makam Kaliputu, ya kan, itu adalah pahlawan-pahlawan kita yang sudah berjuang demi tegaknya dan kemerdekaannya bangsa Indonesia ini. Nah, di situ lewat sejarah situlah ini muncul kiasan dasar gerakan pramuka. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita ngomong pramuka ya, ayo adik-adik yang suka pramuka, dulu pernah ikut siaga, pernah ikut penggalang, pernah ikut penegak ya. Ini masing-masing mempunyai kiasan dasar. Yang pertama itu adalah siaga ya. Jenjang keanggotaan pramuka paling awal dinamakan siaga. Adik-adik siaga kita ya, yang satuan terkecilnya adalah Barung. Ini dikiaskan peristiwa Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 menjadi tonggak kebangkitan nasional. Ini pun menandai dimulailah perjuangan baru, perjuangan menyiagakan rakyat. Wah, dari sinilah dari kata ambil siaga, menyiagakan. Nah, ini dilandasi peristiwa Budi Utomo. Dan peristiwa Budi Utomo ini kebangkitan nasional kita ya, menjadi tonggak kebangkitan nasional. Dan ini siaga ini untuk menyiagakan. Kiasan dasarnya dari ini, peristiwa Budi Utomo, yaitu kebangkitan nasional, bangkit para pemuda kita ya, seperti itu. Lah, teman-teman ya yang ada di siaga, yang masih kecil-kecil kelas 3 SD, kelas 4 SD ya, itu kiasan dasarnya peristiwa Budi Utomo, dan itu menandai tonggaknya kebangkitan nasional dan ditujukan untuk perjuangan ya, perjuangan rakyat kita untuk menyiagakan ya, menyiagakan rakyat. Kemudian kita ke atasnya lagi ada golongan penggalang. Nah, penggalang ini jenjang keanggotaan pramuka setelah siaga adalah penggalang. Ya, betul, penggalang. Dikiaskan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 menjadi salah satu tonggak sejarah dalam upaya penggalangan persatuan dan kesatuan bangsa yang dipelopori oleh para pemuda-pemudi di seluruh Indonesia. Jadi itu ya, untuk penggalang ini ya dikiaskan dengan peristiwa Sumpah Pemuda ya teman-teman ya. Peristiwa Sumpah Pemuda ini ya, sejarah tonggaknya itu untuk penggalangan. Makanya kok penggalang maksudnya apa? Dari penggalangan ini, persatuan dan kesatuan bangsa lewat Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Jadi ini ya teman-teman ya, bisa dipahami, kita belajar bareng. Kemudian ya, jenjang keanggotaan selanjutnya ialah penegak ya. Setelah penggalang, penegak, mungkin teman-teman masuk di SLTA, itu sudah masuk usia penegak ya. Nah, penegak sendiri diambil dari kata tegak. Nah, di mana perjuangan bangsa Indonesia akhirnya membawa hasil tegaknya NKRI tanggal 17 Agustus 1945. Wah, ini spesial juga bagi para penegak ya.
Jadi penegak ini diambil dari romantika ya, kiasan dasar sejarah dari tegaknya ya perjuangan bangsa Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 kita bisa menegakkan dan berdirinya tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wah, selamat datang teman-teman ya, Kak Burhanuddin 8329, Rafli _ Khalilur Rahman, Hima WM _ ya. Terima kasih Kak, selamat bergabung, selamat menyaksikan Kopiku pada malam hari ini. Ini kita sharing-sharing bareng. Tadi sudah kita sharingkan sejarah pramuka di dunia, sejarah pramuka di Indonesia. Kali ini kita kiasan dasar Kak. Selamat datang Kak XXRH Rahmah ya, .xd _ ya. Selamat Kak, selamat bergabung. Merdeka, tentu Kak, merdeka ini. Jadi penegak ini ya, ini berdasarkan kiasan dasarnya adalah tegaknya bangsa Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Itu. Jadi memang harus bangga ini penegak. Penegak ini karena simbolnya adalah kemerdekaan. Jadi teman-teman penegak ini harus selalu tangguh, ya kan? Apalagi ini sudah menyongsong ini loh, ya kan? 14 Agustus juga 17 Agustus. Mantap. Ya, mantap selalu Kak Yakin ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Untuk tadi siaga, penggalang, ini penegak ya. Harapannya lewat kiasan dasar ini yang kita junjung tinggi, kita dambakan teman-teman pramuka penegak, pramuka pandega, juga seluruh lapisan pramuka bisa mengetahui ini. Ini juga biar pengetahuan kita ya, kognitif kita mengetahui tentang kiasan dasar pramuka ini, biar nanti bisa kita junjung tinggi dan selalu kita banggakan dan kita dambakan seperti itu. Selamat datang Kak Amai, Lia FR bergabung ya. Selamat datang Kak, selamat bersama kita di live Kopiku pada malam hari ini. Nah ini selanjutnya ya, kiasan dasar yang selanjutnya adalah kiasan dasar dari golongan pandega ya. Tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilanjutkan dengan perjuangan dalam mengelola atau memandegani negara Indonesia di bidang pembangunan. Wah, tadi menarik ya. Dari mulai kebangkitan nasional, munculnya siaga, kemudian ada Sumpah Pemuda, Bersatunya Pemuda, itu penggalangan ya, penggalang, kemudian difinalkan dengan merdekanya tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, munculnya golongan penegak, dan kini munculnya pandega. Pandega ini setelah tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, pandega ini perjuangan dalam memandegani atau mengelola negara Indonesia di bidang pembangunan. Nah ini pandega ini meneruskan untuk memandegani, mempelopori untuk pembangunan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini menarik sekali kalau kita bisa pahami ya, kita bisa kupas tentunya di kiasan dasar ini akan menarik sekali, dan ini sangat bisa menyentuh hati kita semua dan bisa menjadikan motivasi semangat bagi kita semua. Apalagi tema kita sekarang ini ya, spesial Agustusan ya, dimana ada Hari Pramuka, juga ada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Itu kakak-kakak ya, bisa kita pahami. Selamat datang Kak Desi Rismayanti _ Selamat bergabung, selamat menyaksikan Kopiku pada malam hari ini. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Menarik sekali kalau kita bincang-bincang tentang pramuka ini, nggak ada habisnya ya. Pramuka ini karena dari Bapak Pandu Dunia kita, Baden Powell ya, kita selalu diajarkan, kita selalu bahagia, kita selalu enjoy, kita di pramuka selalu bahagia ya, selalu tersenyum. Jadi kalau pramuka masih cemberut itu belum pramuka ya, kita harus bisa tersenyum dan selalu bahagia, karena lewat buku ini ya, lewat buku Scouting for Boys ini kita juga bisa mengetahui bahwasannya kita bisa ajak adik-adik kita ya di siaga atau penggalang
untuk selalu bahagia. Karena di masa anak-anak ya, kenapa kok kita di pramuka selalu tepuk-tepuk ya? Ini tentunya bukan hanya tepuk-tepuk, akan tetapi nilai-nilai yang ada di gerakan pramuka ini sangat luar biasa sekali. Seperti itu. Nanti bagi teman-teman ya yang ingin ini membaca-baca boleh banget ya, ataupun searching boleh ya. Selamat datang Kak Sela Karisma _ selamat bergabung. Seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin mesti yang sudah kangen yel-yel bareng teman-temannya, memacu semangat ya. Ini ya bisa kita lakukan juga dalam kehidupan kita lewat adik-adik kita selalu ajarkan untuk selalu bahagia sesuai dengan golong-golongannya ya, siaga, penggalang. Walaupun ada pramuka dewasa, tetap ya kita selalu bahagia. Pasti kalau teman-teman melihat kakak-kakak kita ya, kakak-kakak yang ada di pramuka itu, kelihatannya mereka masih muda-muda terus ya ya, walaupun usianya sudah berumur ya. Kalau sudah memakai baju pramuka, wah kelihatan muda dan kelihatan semangat, selalu energiknya seperti itu. Selamat datang Kak Linda _1603, selamat datang Kak Yulians 21 bergabung. Selamat bergabung kakak-kakak ya, selalu bahagia tentunya ya. Karena luar biasa sekali. Mungkin kita bisa lanjutkan sharing-sharing kita nanti di lain waktu lagi ya. Kita review sebentar ya. Malam hari ini kita bisa sharing-sharing apa sih? Pada malam hari ini kita bisa sharing-sharing yang pertama sejarah pramuka di dunia. Habis itu sejarah pramuka di Indonesia. Walaupun singkat ya, nggak apa-apa, nanti bisa baca sendiri. Kemudian untuk yang ketiga ada kiasan dasar dari golongan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Itu ya, harapannya teman-teman bisa ketahui bersama. Lah, untuk nanti yang ketinggalan live pada malam hari ini ya, bisa lihat di IGTV ya. IGTV DKC tentunya. Seperti itu ya, teman-teman semuanya. Mungkin hanya itu saja yang bisa kita sharingkan pada malam hari ini. Sambil nanti bisa dilihat di tayangan ulang di live IGTV ya teman-teman semuanya. Nanti di spesial hari pramuka ini ya, di spesial hari pramuka nanti kita akan menyajikan beberapa kegiatan atau beberapa tayangan yang menarik ya tentunya. Dimana lagi kalau bukan di IGDKC Kudus ya. Karena kita nggak mungkin ajak teman-teman semuanya untuk bisa bertatap muka langsung. Lah nanti di spesial di menyongsong hari pramuka ini ya. Ini termasuk menyongsong hari pramuka ya. Saya sudah berkoar-koar tadi ya. Semangat ya, selalu tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, nanti di spesial menyongsong ini nanti kita ada beberapa agenda dan tentunya nanti stay tune aja, nanti dilihat di IGDKC ada informasi dan nanti kegiatannya sangat menarik. Dan tentunya nanti ada giveaway yang sangat meriah sekali. Spesial 59 gerakan pramuka. Ya, seperti itu teman-teman. Selamat datang Kak Ainal Misbah, selamat bergabung ya. Selamat datang di live Kopiku DKC Kudus pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Teman-teman ini sangat luar biasa selalu menyaksikan live Kopiku pada malam hari ini. Sekedar informasi teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin belajar ya, ingin sharing-sharing bareng dengan kita, silakan bisa mempelajari materi-materi ataupun bisa lewat buku ya. Kita budayakan selalu membaca buku, kita pengetahuan minimal kita mengerti kenapa kok kita harus di pramuka, kenapa kok di sekolah itu ada kegiatan pramuka, kita harus
kita pahami ya, biar nanti bisa memacu semangat kita. Kalau kita paham, kita tahu tujuan gerakan pramuka, pastinya kita akan semangat berkegiatan. Selamat datang Kak Awali Puspita _12. Wah, selamat bergabung ini. Setelah itu Kak ya, tadi malam hari ini kita sudah beberapa membahas. Nanti Kak Awalia Puspita kalau ingin tahu dari awal, nanti bisa disaksikan di IGTV DKC Kudus. Seperti itu Kak ya. Kayak gitu teman-teman semuanya ya. Apa kabar ini ya? Masih stay tune semuanya ya di live IGDKC. Harapannya itu tadi teman-teman semuanya bisa memahami tentang sejarah gerakan pramuka ketika kita masih kurang lengkap. Karena kalau sejarah ini enaknya baca sendiri. Wah, bisa berfantasi ya. Kayak gitu. Mungkin kalau saya jelaskan tadi, kita ceritakan, masih banyak banget yang harus kita pelajari lagi ya. Kita belajar bareng. Iya Kak, terima kasih ya. Selamat. Sebelum kita closing ya, monggo teman-teman yang masih on di DKC Kudus di live IG, monggo silakan kalau ingin bertanya ataupun apa berkomen, silakan Kak. Monggo kita buka ini biar kita bisa dua arah ya, nggak hanya dari saya akan tapi juga dari teman-teman juga. Mungkin ada yang belum difahami ataupun ingin menanyakan soal apa. Wow, fantasi apa Kak? Wah, ini Kak ya, kalau kita membaca ini ya, pasti kan pikirannya bisa berfantasi, berimajinasi kayak gitu, bukan fantasi yang aneh-aneh ya. Bukan Pak Boy. Seperti itu nah. Jadi kayak gitu ya teman-teman semuanya. Paling enak, paling syahdu sambil ngopi, sambil kita membaca buku, itu paling enak. Kita sambil belajar mandiri. Tuh. Juga nanti atau yang ingin belajar lagi tentang kiasan dasar ini, kemarin kita sudah sampaikan kiasan dasar ini di kajian manis loh ternyata. Tuh. Selamat datang Kak Nimatin _03. Selamat bergabung Kak. Selamat stay tune ya. Jangan lupa untuk teman-temannya bisa diajak live kopiku pada malam hari ini. Ya seperti itu teman-teman. Nah ini pasti yang kemarin nyimak di grup Ambalan, Saka, DKR ya, materi kiasan dasar ini sudah kita sampaikan awal banget ini ya. Mungkin di grup ya itu masih ada. Kemarin itu juga dijelaskan oleh Kak Devina ya, dari pembinaan dan pengembangan DKC Kudus. Bisa pahami teman-teman semuanya. Mungkin kalau yang agak-agak susah membaca ataupun minat bacanya kurang, sekarang bisa dibaca sedikit-sedikit. Mungkin kalau membaca WA kan suka ya. Baca WA nanti di grup itu ada ya, di grup dulu itu sudah kita sampaikan kiasan dasar. Selamat datang Kak Sid _NRD. Selamat bergabung, selamat malam dan selamat menyaksikan kegiatan kopiku. Bulan Agustus berarti bulannya penegak ya Kak. Wah, kalau kita melihat kiasan dasar ya, bulan Agustus memang bulannya pramuka penegak, karena kan tadi ya sesuai dengan kiasan dasar tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 1945. Lah ini menandai kiasan dasar pramuka penegak. Seharusnya bangga ini pramuka penegak ya. Seperti itu. Dan ini untuk Agustus ya, spesial 14 Agustus ini hari kita semuanya, hari pramuka ya. Karena tadi sudah kita ceritakan pramuka terbentuk ya lewat Kepres Keputusan Presiden RI nomor 238 1961, dan setiap tanggal 14 Agustus kita peringati sebagai hari pramuka. Nah, seperti itu Kak ya. Pramuka ayo kita pesta ini loh, siap pesta. Walaupun daring kita tetap pesta, kita harus tetap semangat dan kita selalu berdoa untuk pramuka biar ke 59 ini bisa semakin bagus dan bisa mengikuti. Kalau kita pramuka nggak ada mati gaya ya. Walaupun sekarang ini COVID ataupun yang lain, walaupun COVID menelanjangi kita semua, kalau pramuka nggak ada mati gaya tetap bisa berkegiatan.
tetap ada inovasi-inovasi baru. Seperti itu. Nah, 17 Agustus ya, ini hari kita sebagai bangsa Indonesia ya, sebagai pemuda-pemuda bangsa, sebagai warga negara Indonesia ya. Ya baik yang sudah tercatat di KTP maupun yang masih dicatat di KK, belum punya KTP, kita harus semarakkan ya. Walaupun keadaan sekarang ini kita tetap bangga, kita harus patriotisme ya. Yang belum memasang bendera di rumahnya monggo silakan dipasang ya. Itu bakti kita termasuk ya. Bulan Agustus ya, tadi sudah ada acara apa nih Kak yang istimewa? Wah, ini memancing ini ya. Memancing kita untuk bocorin ini. Lah, itu untuk nanti di istimewa ini nanti kita ada apa sih? Sedikit bocoran ya teman-teman, jangan dibilangkan siapa-siapa. Untuk di spesial hari istimewa Pramuka nanti kita ada live 10 jam 12 jam live 12 jam kayak TV nanti ya, live 12 jam. Tentunya nanti ya tadi di sela-sela itu ada giveaway yang sangat menarik dan sangat kita tunggu giveaway-nya ya. Kita berbagi bersama spesial hari kebahagiaan kita semua, harinya lahir Pramuka di Indonesia sudah 59 tahun. Kemudian filosofi Cikal ya Kak, tidak mati gaya. Wah, ini kalau kita nyinggung Cikal, wah semakin dalam ini Kak. Dipancing terus ini, enggak selesai. Kalau kita ngomong Cikal ya kan, Cikal itu kan filosofinya bisa tumbuh di mana saja ya, kapanpun, nggak terserang badai, nggak hujan, nggak panas ataupun kondisi apapun ya, Cikal itu akan tetap tumbuh. Dan ini harapannya bagi kita semua ya, seorang pramuka ditempatkan dimanapun ya, di kondisi apapun, baik sedih, susah, senang, bahagia, kena ujian, diputus pacar ataupun yang lain itu ya, ataupun di kondisi sulit apapun, kita seorang pramuka harus bisa tumbuh seperti halnya Cikal yang bisa bertumbuh dimanapun berada ya, kayak gitu ya. Kanimatin halo juga Kanimatin ya. Kak Sela Karisma, wah tersenyum ya, seperti itu Kak. Jadi kalau kita ngomong tunas Cikal kelapa ini ya bisa bertumbuh di mana saja, harapannya pramuka seperti itu teman-teman ya. Jadi dididik itu nanti kita memang tangguh dimanapun ya kan, sosok pramuka itu baik kondisinya sedang pandemi COVID ya tetap berkegiatan, tetap mempunyai inovasi-inovasi yang menarik ya kan. Nanti ketika kalau sudah lulus menjadi pramuka dewasa atau lulus sekolah, ditempatkan di masyarakat siap bisa, ditempatkan di pekerjaan siap bisa, seperti itu. Jadi bisa bertumbuh dimanapun dan bisa beradaptasi. Harapannya seperti itu, sesuai dengan filosofi Cikal ya. 12 jam memeriahkan HUT Pramuka ke-59. Wow. Nah ini ya, menarik sekali. 12 jam kita akan live dan di situ ada giveaway, juga ada materi-materi yang sangat menarik, dan juga tentunya nanti kita menyediakan ada bioskop loh. Wah, bioskop apa ini? Mungkin kalau bioskop di luar sana kan bayar ya kan. Cukup di sini nanti kita nggak usah bayar, lihat live IG DKC Kudus, kita bisa menyaksikan bioskop. Dan tentunya sesuai dengan tema kita ya, HUT Pramuka ke-59. Wis, bisa tepuk tangan ya, kita seorang pramuka. Kayak gitu ya teman-teman ya, kita ternyata tidak terasa ini tinggal beberapa menit lagi. Ternyata kita sudah sharing-sharing banyak ya. Ya seperti inilah kalau bersama saya, bersama teman-teman ya, ngobrol-ngobrol santuy ya kan, daripada kita nggak gabut ataupun yang ya masih belajar di mengerjakan PR ataupun apa yang teman-teman yang sudah masuk sekolah ini.
harapannya tetap semangat ya. Di samping sisi kita saksikan live seperti ini biar kita juga ada ilmu-ilmu baru, kita belajar bareng, kita bedah bareng ya kan. Juga saya ucapkan terima kasih yang bagi teman-teman kita di Ambalan yang sudah melaksanakan kegiatan penerimaan tamu Ambalan ya. Kemarin kita bisa lihat ada yang blended online offline, juga kemarin ada yang online lewat IG juga. Nah, itu sangat menarik. Harapannya seperti itu teman-teman ya. Jadi kita nggak mati gaya, wah nggak hanya banyak alasan, tapi kita juga ada tindakan ya. Seperti kemarin Ambalan biasa kelihatannya ya kemarin ya, atau SMK 2 itu melaksanakan secara online juga. Kemarin juga ada saka-saka kita ya, pramuka-pramuka kita. Harapannya seperti itulah kita contoh, biar nanti kita juga bisa sharing bersama teman-teman, kita bisa berkegiatan, kita tetap bersinergi walaupun dibatasi ya. Seperti itu teman-teman ya. Di closing saya kali ini ya, tadi pada malam hari ini kita bisa sharing bareng, kita sharing sejarah pramuka di dunia, kita sharing sejarah pramuka di Indonesia, kita sharing juga kiasan dasar pramuka. Seperti itu. Nah, harapannya yang kita sudah sharingkan semoga saja walaupun sedikit, nggak bisa banyak, nggak bisa lama-lama, bisa menjadi pengetahuan bagi kita semuanya, bisa mereview kita semuanya ya. Karena kalau kita nggak review ya akan lupa, seperti itu ya. Dan juga saya ucapkan selamat hari ulang tahun Pramuka ke-59 dan hari ulang tahun ya Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-75 tahun. Semoga kita semuanya, utamanya kita yang selaku anak bangsa, pemuda-pemuda, kita tetap semangat, kita jadi pemuda-pemuda yang hebat luar biasa. Minimal dari bina diri kita tetap semangat ya. Jangan ada kata mengeluh ya. Seorang pramuka itu harus tangguh, kita sebagai pemuda harus tangguh. Kita harus berani ditempatkan di mana saja, seperti filosofi cikal yang kita sudah sharing-sharingkan tadi ya. Sekian live kopiku pada malam hari ini, dan saya ucapkan selamat malam dan selamat istirahat bagi teman-teman ataupun yang sedang mengerjakan PR ataupun tugas ya. Mohon maaf apabila saya dalam penyampaian pada malam hari ini ya seperti inilah ya. Kalau teman-teman kurang puas ya, mohon maaf karena saya bukan alat pemuas, seperti itu. Mungkin nanti kalau pengen puas, monggo silakan datang ke sanggar kita sharing-sharing bareng boleh. Kita bedah bareng-bareng boleh. Ya, seperti itu. Selamat malam, selamat beristirahat. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Semoga kita diberikan kesehatan selalu, dan spesial hari Pramuka ke-59 nanti saksikan live 12 jam di Instagram DKC Kudus. Seperti itu. Wallahualam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Terima kasih kakak-kakak ya. Selamat rekan-rekan dan selamat istirahat. Selamat, jangan lupa untuk menyaksikan live 12 jam kita dengan Kudus. Selamat malam.